Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, teknisi nomor 21, solusi untuk segala urusan duniawi Anda. Nah, kali ini teknisi nomor 21 akan berbagi atau sharing mengenai tips mendumasi atau ini ya, memperbaiki motor brushless dari drone ya. Ini kami contohkan drone DJI Spark yang seret, bukan macet, seret. Nah, pertama kita untuk menentukan motor brushless ini seret itu bisa dirasakan atau diputar secara manual seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini yang ini agak seret karena putarannya agak berat ya. Nah, bisa rasakan pelan. Nah, berat ini sangat ringan sekali. Ini juga ringan, ini agak seret ya. Terasa seperti ada yang nyandet, ada yang mengganjal. Seret. Nah, ini kemungkinan bisa debu, pasir, atau dalamnya udah berkarat, atau bearingnya sudah bermasalah seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah pasir, debu itu biasanya hanya disemprot atau pakai kontak cleaner ini aja untuk menghilangkan atau mengeluarkan debu tersebut. Nah, untuk karat itu biasanya menggunakan penetran ya, bisa pakai WD-40 untuk bearing yang macet atau magic bearing yang seret atau bearing yang bermasalah. Karena kalau motor dengan high speed atau kecepatan tinggi seperti motornya drone ini, biasanya itu bearingnya udah tertutup ya. Biasanya tipenya 2Z, jadinya pakai tipe yang ditutup dengan logam, kedua sisinya ditutup dengan logam, dan itu biasanya sudah free maintenance atau sudah satu kali pakai. Nah, kecuali ada bearing yang low speed, biasanya itu ada bearing juga yang high speed yang satu sisinya itu terbuka. Nah, itu biasanya untuk bearing-bearing yang tipe besar ya. Nah, itu bisa di regreasing atau dilumasi ulang. Sementara kalau bearing-bearing yang tertutup seperti ini, rata-rata sih kalau drone itu tertutup, jadi biasanya tidak bisa dilumasi. Tapi kita bisa mengakalinya. Kita bisa memperbaiki dengan cara mengganti bearing atau melumasi bearing dari luar. Nah, seperti apa caranya? Simak video kami sampai habis ya. Nah, kembali lagi dengan cara untuk mengetahui motor itu seret atau tidak. Tadi yang pertama udah ya, diputar manual ini dirasakan. Yang kedua itu dengan cara menyalakan drone atau arming ya, di arming drone-nya nanti. Kemudian kita stop, nanti pada saat stop biasanya yang seret itu akan berhenti dulu. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya. Seperti itu. Oke, kita praktekkan cara kedua untuk mengetahui motor mana yang seret ya, atau yang tidak normal pada drone. Tadi yang saya katakan, jika setelah di arming kemudian di stop, mana motor atau baling-baling yang stop duluan itu berarti dia yang bermasalah atau yang seret. Nah, kita arming aja. Ini kita arming. Oke, tadi udah kelihatan ya pada saat arming juga yang sini lambat atau startnya itu belakangan. Dan kita lihat, kita stop, dia akan berhenti duluan. Nah, ini berhenti duluan, berarti ini memang ini yang seret. Seperti yang kita saat cek putaran secara manual pakai tangan, ini memang agak seret. Terbukti saat di arming dia berhenti duluan, dan yang tiga ini bareng, berarti yang tiga ini masih normal. Oke, kita matikan saja. Kemudian kita akan lakukan treatment atau perbaikan terhadap motor drone yang seret tadi. Matikan dulu drone-nya. Oke. Nah, untuk memperbaiki atau mentreatment motor drone yang seret ini ya, itu
saya punya cara sendiri. Saya jadikan dua cara. Yang pertama itu tanpa kita lepas motornya dari drone, yang kedua dengan lepas motor dari drone. Nah, kita untuk video kali ini kita akan praktekkan cara melumasi atau mengatasi motor drone yang seret tanpa melepas motor dari drone. Tapi tetap kita akan bongkar motornya tanpa dilepas solderannya ya, tanpa dicabut motor. Oke, kita akan bongkar dulu propellernya. Kita skip dulu ya. Nah, sebelum kita memulai, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya atau peralatannya. Kita WD untuk menghilangkan karat jika nanti kita cek ada karatnya. Ini ada kontak cleaner untuk membersihkan sebagai penghilang debu dan juga penghilang dari minyaknya ya. Minyak pelumas, ini juga minyak pelumas untuk melumasi jika diperlukan nanti. Ada obeng set, ini pisau atau benda yang plat tipis ya untuk membuka penutup ini ya, penutup ISC-nya ya. Dan juga ada tempat untuk baut atau part-part kecil supaya tidak hilang. Ini ada beberapa obeng, kita siapkan aja. Nah, yang pertama, nanti jika kita menggunakan WD, kita harus melepas motor dari dudukannya tanpa melepas kabel. Karena kenapa? Takut saat kita menyemprot WD nanti terkena ada barang-barang elektronik atau ISC boardnya situ ya. Nanti juga kita akan bersihkan dengan kontak cleaner sisa-sisa dari WD tersebut agar aman. Nah, karena kenapa juga dilepas? Karena kontak cleaner sebenarnya ini dingin karena sudah ekspansi juga, ini cairan jadi berubah dari cair menjadi gas atau menjadi udara. Kemudian juga ekspansi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, jadi suhunya jadi dingin, bahkan bisa mengees ya. Nah, biasanya ada beberapa plastik yang tidak kuat, akhirnya itu pecah. Nah, kemungkinan kalau plastik drone dari DJI ini sebenarnya sih kuat sih. Kalau kayak PCB itu kuat. Oke, kita langsung aja. Tadi yang bermasalah yang ini kita buka dulu ini baterainya ya. Buka dulu baterainya supaya aman. Kalau ada penutup gimbal atau pengunci gimbalnya pasang ya. Karena ini saya gak punya pengunci gimbal, lebih amannya memang dipasang, menghindari dari goncangan yang tidak diinginkan. Dan juga nanti pada saat kita semprot dengan bahan-bahan kimia ya, termasuk seperti WD dan kontak cleaner. Nah, ini ada tisu, saya pakai tisu dapur atau tisu kompor. Kalau tidak ada, tisu biasa aja sebagai penadah minyak. Pertama untuk membuka ini, nah di sini saya pakai pisau ya, karena saya nggak punya plat yang ini, pisaunya nggak tajam supaya nggak berbahaya. Ini nggak tajam, cuma tipis saja. Nah, ini ada celah sedikit ya. Ini penutup lampunya ya, penutup ISC-nya, ini pengunci ISC ya. Kalau pengunci ISC ini asalnya ada bautnya, kalau ini cuma lock dari plastik itu sendiri. Nah, di sini seperti ini ya. Makanya perlu alat yang tipis. Nah, udah masuk seperti ini. Masukkan ke dalam lagi sampai mentok, kita cungkil. Seperti ini kita cungkil. Supaya enak dilihatnya. Hati-hati karena ini pisau ya. Langsung kita arahkan keluar. Cungkil keluar. Seperti itu. Seperti ini penguncinya. Dan ini SC-nya udah karat ya, ini sudah berkarat. Mungkin nggak terlihat di kamera ya. Tuh, berkarat sampai tidak terlihat. Kita terpaksa kita bersihkan dengan WD ya. Tidak masalah, nanti kita bersihkan dengan kontak cleaner.
atau kita kontak cleaner dulu aja. Kalau tidak mempan kita WD. Kita cleaner dulu di sini. Karena saya ndak punya penutup gimbal atau lock gimbalnya, saya ginikan supaya aman. Ini sebagai di bawahnya, supaya karatnya itu sebenarnya nggak boleh terlalu banyak, cukup sedikit aja karena ini untuk menghilangkan karat. Ternyata tetap nggak bisa, karatnya udah, mungkin ini penyimpanannya lembab sampai nggak kelihatan ini kepala obengnya. Ini obeng seperti ini atau obeng pakai bintang. Seharusnya sih obeng seperti ini, karena juga saya baru pertama bongkar ini ya. Kita pakai WD aja, terpaksa kita pakai WD. Sebenarnya nggak boleh sih, karena sudah berkarat. Untuk merontokkan karatnya itu pakai ini. Sepertinya ini penyimpanannya di tempat yang lembab. Ini juga saya dapatnya bekas ya, saya gunakan sebagai memang untuk konten. Kita WD, nggak usah terlalu banyak, dikit aja, karena ini penetran, dia akan menyerap ke dalam karat ini, akan mengupas atau menyerap ke karatnya. Seperti itu akan mengupas karatnya. Kita ginikan dulu ya. Oke, dikit aja seperti ini. Oke, kita biarkan dulu. Yang mengenai komponen ini kita bersihkan ya. Nanti kita akan bersihkan dengan kontak cleaner yang kena WD tadi supaya bersih. Sembari kita bersihkan ya. Masih belum terlihat ya. Nanti penetran dia akan menyerap ke dalam. Oke, kita tunggu aja. Ya, saya biarkan dia menyerap, baru kita hilangkan sedikit-sedikit karatnya. Harus sabar. Oke, kita letakkan seperti ini dulu. Oke, kita skip dulu ya. Kita tunggu sampai karatnya itu mudah dibersihkan. Oke, ini sudah agak lama ya, sekitar 10 menitan lebih. Ini yang tadi. Ini sudah tadi saya juga sambil nunggu, saya korek-korek pakai ini ya, pakai jarum ini. Susah ngambilnya. Nah, saya korek-korek dan sudah saya cabut satu. Ini yang belum ya. Jadi motif atau jalur obengnya itu sudah terbuntu oleh korosif atau karat ya. Saya korek-korek pakai jarum. Yang satu udah lepas. Ternyata seperti ini tuh. Karatnya sudah lebih dari separuh skrup atau bautnya itu. Kemungkinan besar motornya ini seret juga karena karat atau di bearingnya udah berkarat, dan juga ini antara rotor dan statornya udah karat, jadi ada gesekan seperti itu. Nanti kita lepas. Jadi kita video yang kali ini kita tidak melepas ini ya, tidak melepas motornya, maksudnya tidak melepas solderan motor. Kalau dilepas sih tambah bagus sebenarnya nanti. Kalau udah kayak gini harusnya sih dilepas. Oke, ini ISC-nya. Itu masih ada baut lagi di dalam. Terus ada baut lagi, ada 2 baut
baut L ya, bintang, baut bintang. Kita lepas untuk melepas motornya. Kita siapkan dulu kuncinya. Ini yang kunci sebenarnya kurang bagus sebenarnya. Ini adanya ini tidak apa-apa. Kalau bisa yang pakai obeng, karena ini kan butuh tempat yang atau mepetnya. Ada tiga kunci ya. L. Ada seperti locktit atau lem untuk pengunci ini, pengunci baut. Oke, udah lepas sebenarnya. Kita lihat, ini dalamnya kotor ya, tuh lihat dalam sini kotor. Kita ulur kabelnya, nah seperti ini jadinya. Ini kotor ya, kotor banget. Nah ini yang saya maksud tadi ya, kelihatan ini penguncinya. Kalau mau melepas bearingnya ini harus dilepas juga penguncinya. Nah di sini ada bearing, di setelahnya pengunci ini kan ada penutupnya bearingnya. Jadi bearing itu ada, kalau orang bilang tuh lahar atau peloran ya, atau ball bearing, jadi ditutupi oleh pelindung. Ini ada dua sisi. Nah itu biasanya nggak bisa dilumasi, memang didesain seperti itu untuk satu kali pakai. Tapi kalau pakai WD, karena ini penetran, bisa menyerap di dalam. Artinya dalam ini bearingnya juga kotor, berkarat. Ini juga, nah ini bisa kita semproti leluasa. Nah seperti ini, seperti tadi kita semproti aja. Kita semprot di sini, taruh sini dulu. Kita lindungi. Ini ada lapis. Ini susahnya kalau ada pelindung gimbalnya ya. Seperti ini ya. Lebih bagus ini juga dilepas ya. Ini dilepas juga. Tadi harusnya dilepas dulu ya. Ini kita lepas. Biar harusnya ini dilepas dulu. Yang ini ya, pengunci propeller ini, tepatnya propeller. Kalau sudah gini kita harus lebih hati-hati, takutnya kabelnya putus ya. Oke. Ternyata terlalu keras ini.
Oke, seperti ini. Jadi kita lepas sini. Nah, dengan begini kita lebih agak mudah atau lebih leluasa untuk kita lapisi sininya supaya tidak lari ke ISC nya ya. Oke, seperti ini kita akan lumasi semuanya. Kalau ini dilepas, bearingnya kita rendam, atau motornya dilepas, dicabut, kita rendam dengan WD ini supaya karatnya benar-benar rontok. Kita aja seperti ini. Nanti kita bersih. Sebenarnya kalau secara normal kita tidak boleh melumasi seperti ini ya, karena apa? Pelumasnya itu akan menempel pada ini ya, belitan atau lilitan motor. Itu akan menyebabkan tahanan isolasi motor menurun atau bahkan bisa menyebabkan short. Ini bisa belitannya bisa terbakar, ataupun jika tidak terbakar, tidak short, itu akan menyebabkan debu cepat menempel di belitan motor. Ini akan cepat kotor dan ini akan menyebabkan motor macet juga sih. Tapi karena ini untuk perbaikan sih tidak masalah. Oke, seperti ini tuh. Langsung keluar karatnya itu, langsung ngeblur ya. Tadi kita semprot tuh langsung keluar coklatnya, menandakan di dalam itu banyak karat. Kalau ini penyimpanannya sih, kemungkinan penyimpanannya kurang. Tuh keluaran coklat-coklat. Keluar semua. Sambil kita putar-putar ya. Seperti ini. Sudah agak lumayan ringan. Tuh, lihat ini coklat. Saya foto dulu buat oke. Buat thumbnail nanti. Seperti ini. Di bawah juga. Oke. Nah, ini udah agak ringan ya. Sudah agak ringan, bahkan udah ringan nih. Sudah agak. Ini kan tidak boleh melumasi dengan pelumas ya. Takutnya tadi ada debu menempel karena ada minyaknya di lilitan dan bisa menyebabkan short. Nanti kita bersihkan lilitan ini dengan kontak cleaner ini. Sebenarnya tidak boleh terlalu lama juga. Yang benar sih benar dibongkar ini, tapi karena ini saya berbagi tips atau sharing dengan cara tidak dibongkar atau dicabut motornya. Nanti yang kedua mungkin kita akan buat video tutorial dengan cara dibongkar ya. Ini sudah oke ya, udah lumayan. Lebih bagusnya lagi kita biarkan kayak tadi, biarkan supaya WD ini menyerap, karena ini sifatnya penetran ya, akan menyerap ke dalam. Nah, untuk bearing yang sebenarnya itu satu kali pakai, sebenarnya di dalam bearing itu ada grease-nya, udah ada pelumasnya. Jadi tidak boleh juga sebenarnya dikasih penetran ini. Jadi grease-nya bisa encer, bisa hilang. Nah, karena penetran ini juga bukan degreaser ya, bisa mencairkan sebenarnya grease, tapi tidak terlalu banyak. Seperti degreaser itu bisa menghilangkan grease. Nah, ini jadi salah satu alternatif, tapi yang paling benar itu ganti bearing atau ganti motor. Ini adalah cara alternatif. Sebenarnya sih kurang benar caranya, tapi ya namanya alternatif. Kalau kepepet ya seperti ini. Oke, sudah lumayan.
tuh keluar semuanya, karat-karatnya keluar. Kita semprot lagi, nanti dia tuh keluar lagi kan karatnya, keluar. Karatnya keluar. Kita cek aman. Kita semprot lagi. Keluar lagi. Lebih bagus memang dibongkar kemudian direndam. Kalau dibongkar juga maksimal ya pembersihannya. Kita juga bisa mengganti bearingnya. Kita ginikan terus sampai kita lelah lah. Lalu kita biarkan biar penetran ini nyerap ke dalam dan maksimal untuk merontokkan karat-karat yang ada di dalam. Kalau udah basah ini kita ganti nanti supaya tidak sampai meresap ke bawah. Ini udah agak halus bunyinya. Oke, kita ginikan terus sampai kita merasa lelah. Kita nanti udah, kalau kita capek, udah kita tinggal biarin aja. Nyerap sendiri nanti. Oke. Ini sudah lumayan ya. Udah ringan banget. Sudah ringan. Seperti inilah, hampir tinggal kita biarin aja biar maksimal merontokkan karat-karatnya. Oke, kita diamin aja, kita skip aja. Oke, ini sudah dikasih WD ya, dan ini juga saya sudah putar-putar. Nah, tadi udah saya diamkan kan tadi. Ini udah agak mendingan ya, udah bisa muter lancar, hampir sama seperti ini. Tapi yang masih ada suara yang agak noise, seperti ada yang mengganjal. Nah, kalau seperti ini harus dibongkar ya motornya. Nah, lebih amannya motor dibongkar itu kita ini dibongkar juga. Kita lepas motornya ini, kabel motornya ini. Nah, kita foto dulu kan ada hurufnya nih, A, B, C, yang warna apa aja, ke hitam, merah, putih itu ke huruf apa aja, di foto atau kita tandai dengan cara kita gambar. Nah, oke, kita akan membongkar, tapi saya ini akan bongkar dulu karena kebetulan solder saya itu rusak. Lagi beli ini, saya beli online belum datang, mungkin besok datang. Ini saya buka dulu tanpa harus melepas kabel. Nah, tapi hati-hati jangan ditiru ya, kalau takutnya ini malah putus kabelnya di sini, malah habis banyak kita. Oke, kita lepas dulu ring penguncinya di sini. Terus kita dorong ini ke atas, ini tarik ke atas. Untuk melepas kuncinya saya pakai
mata obeng ini. Pengunci namanya slip ring ya. Slip ring kita dorong seperti ini, dorong keluar. Ada penguncinya hitam. Ini dorong seperti ini, menggunakan obeng. Oke, kita dorong pakai gagangnya ini ya, seperti ya. Ini udah terlepas ya. Ini penguncinya ya. Slip ring seperti ini. Nah, kita dorong aja ini ke arah yang tidak ada lingkarannya atau yang terbuka, kita dorong ke arah yang tertutup. Kemudian itu ada ringnya. Ring di sini ada ring kuningan ya. Ring kuningannya kita lepas saja. Oke, lepas, tinggal kita ini sebenarnya dorong ke depan sampai tercabut. Oke. Karena ini seharusnya nggak boleh ya, karena harus dilepas kabelnya. Tapi saya penasaran, nunggu solder masih rusak, kita ginikan aja. Kalau bisa jangan pakai besi ya. Ini ya, kalau pakai besi ini ditakutkan nanti ini rusak porosnya ini atau shaftnya ini, jadi nanti susah masuk. Pakai yang ini aja. Kalau sudah dalam seperti ini, nanti kita tinggal dorong atau kita tarik dari sini. Nah, ini udah shaftnya udah masuk ya ini. Kalau nggak bisa didorong lagi, tinggal kita tarik dari sini. Ini udah mulai renggang ya. Kita tarik aja. Taruh di bawah saja biar aman. Kalau nggak bisa kita dorong aja. Pakai obeng. Nah, seharusnya kalau dilepas dengan kabelnya, kita tinggal taruh di pipa besi atau pipa plastik, kita taruh seperti ini, baru kita dorong dengan besi ya. Nggak apa-apa, asalkan intinya jangan sampai rusak shaftnya. Kalau nanti pun bisa rusak, nanti kita amplas atau kita haluskan supaya nanti bisa masuk lagi ke lubang bearingnya. Kalau tidak dilepas ini agak susah ini. Kita cari yang lebih kecil dari shaftnya, kita ginikan, kita pukul. Oke, kemudian kalau udah lebar seperti ini, kita cungkil aja ya kalau tidak bisa, tapi hati-hati takut terkena ini ya, terkena belitan ini belitannya. Tapi ini udah terlindungi oleh jangkar atau ada besinya itu jangkar. Kita ginikan aja. Nah, gantian ya, sebelah sini kita putar drumnya supaya imbang. Sini juga. Supaya imbang. Sebelah sini. Ini udah mau keluar.
Oke, udah mau keluar ya. Tarik ini. Oke, udah keluar seperti ini. Ini karat ya. Ini sebenarnya yang bergerak ini namanya rotornya, ini karat ya. Karat banget sampai ada yang mengganjal, makanya dengan WD aja ini tidak bisa merontokkan. Nanti kita bersihkan manual ya, kita korek-korek sedikit. Ini statornya, ini kumparannya ya, atau belitannya ini masih oke. Ini agak karat besinya. Ini yang bersinggungan langsung ya, yang menyebabkan karat dan bunyi serak-serak tadi. Oke, sepertinya bearingnya masih oke ya, masih bisa berputar ini. Coba kita bersihkan dulu ininya. Ini bearingnya yang saya katakan. Ya, tuh ada lapisan besinya kan. Yang sebelah sini juga lapisan besi. Jadi sebenarnya tidak bisa dilumasi, satu kali pakai. Oke, ini kita bersihkan dulu ya karatnya. Atau kita nanti bisa rendam WD aja nih. Kita rendam WD, baru kita bersihkan. Nah ini dia, ini kan magnet. Kalau ada biji besi atau pasir yang mengandung besi, drone kita crash di pasir, seret, makanya itu dia susah dibersihkan karena menempel seperti ini. Besi kan magnet, makanya harus dibongkar. Oke, karatnya tebel banget, kita rendam dengan WD aja. Tadi sudah saya siapkan rendamannya. Nah ini WD, kita rendam aja di sini. Dibiarkan agak lama, sekitar 1 jam atau setengah jam lah, kita nanti bersihkan lagi, rendam lagi. Oke. Oke, kita mulai bersihkan ya tadi. Ini yang karatnya parah ini. Jika dikorek-korek seperti ini udah agak bisa. Jika dikorek-korek sudah tidak bisa, karatnya ini seperti ini. Kita akan menggunakan kertas gosok yang halus ya, ini yang 1000. Kita buat seperti ini lingkaran, kita masukkan seperti ini. Kita kecilkan dulu lingkarannya seperti ini, kemudian kita masukkan. Nah seperti ini ya. Oke, kita putar-putar seperti ini. Nah, kita atas gosoknya ini kita putar-putar. Jangan terlalu tipis juga, yang penting karatnya sudah hilang, udah selesai. Karena ini karatnya susah bandel karena udah lama, karena penyimpanan. Kalau karena pernah kena air mungkin, tapi kena itu ya waktu take off dan landing di rumput yang berembun, atau kehujanan juga bisa jadi gerimis. Tapi hanya satu motor ini aja yang berkarat. Bisa jadi penyimpanan, bisa jadi kena tadi waktu landing atau take off-nya di tempat yang berembun atau rumput yang berembun. Oke ya, sini sudah lumayan bersih, tinggal yang emang yang itu yang satu magnet itu ya, yang bandel. Tuh, tinggal satu, yang udah bersih. Kita bersihkan manual aja yang satu ini. Rendam lagi. Oke, udah lumayan bersih ya, karatnya sudah.
hilang, sepertinya sudah hilang ya, masih ada lah dikit-dikit agak sempurna. Kita bersihkan lagi, kita rendam. Tinggal nanti kita cleaning menggunakan kontak cleaner ya, supaya tidak, kalau yang sebelah sini sih tak usah di kontak cleaner juga gak apa-apa, supaya yang penting lilitannya kita kontak cleaner. Oke, yang ini sudah bersih ya. Mungkin ngeblur di kamera tuh, tadi kan coklat karat. Seperti ini kita akan coba pasang lagi. Sebelumnya kita cek dulu ininya. Ini juga sebenarnya sih agak karat juga sih yang ini, tapi kalau ini kalau dibersihkan resikonya takutnya kena lilitan. Ini kita amplas atau kita gosok, lilitannya kena, beresiko. Jadi cuma gini kan aja, gak terlalu juga. Kita ini bersih, yang ini kita kontak cleaner. Oke, kita pakai kontak cleaner. Ini pakai Rexo ya, hanya merek. Kalau teman-teman pakai merek lain, yang penting kontak cleaner, tidak masalah. Seperti biasa, tutupi dulu gimbalnya. Karena saya gak punya penutup atau lock gimbal, dipakai cara seperti ini. Oke, di sini juga seperti itu. Yang bagian depan lilitannya, itu resikonya kalau gak pakai penutup gimbal, resikonya goyang-goyang gini. Ini juga ya. Oke, kita bersihkan. Kemudian yang ini juga ya, kita bersihkan. Oke, banyak karena itu dingin banget tuh, seperti mengeas. Oke, sini juga. Oke, tinggal kita pasang. Oh, di sini juga ya, seperti rontokan karat nih. Kita bersihkan manual, jangan dilap. Yang mana? Kita kontak letter. Oke, bersih. Pasang. Oke, ini. Oke, sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Hampir sama emang. Mungkin masih ada sedikit yang menggesek ya. Karena memang tadi yang lilitannya atau kumparannya itu besinya berkarat, menyentuh dikit. Sudah oke, mendingan. Sudah gak terlalu macet ya. Yang awalnya udah oke. Oke, kita rakit lagi. Kita pasang ini kuningannya ya, ring kuningan.
kecil. Kemudian kita pasang slip ringnya. Ini slip ringnya, kecil banget. Ini slip ringnya seperti ini. Pasang slip ringnya. Oke, kita gunakan ini lagi. Kita dorong sampai bunyi klek mengunci. Oke, menggunakannya agak susah, pakai tang aja. Pakai tang seperti ini. Oke, sudah. Seperti ini. Tidak kelihatan ya, terlalu kecil. Ini sudah terpasang. Kita coba putar. Oke, aman. Masih ada bunyi gesekan ya, serak-serak dikit banget. Tidak seperti yang di awal. Oke. Kita rakit kembali. Oke, kita mulai rakit. Kita masukkan kabelnya seperti ini. Kita pasang, nih ada penguncinya ya. Kita paskan dengan lubang di sini. Oke, sudah masuk seperti ini. Kita tinggal pasang baut pengikatnya. Kemarin kuncinya ini mungkin kayak ini. Oke, ini kita beri sedikit pelumas seperti itu. Ini susahnya kalau bukan obeng magnet ya. Oke,
pasang ringnya. Oke. Seperti ini. Dan pasang ringnya. Oke, kemudian kita pasang kembali penutup ini USC-nya ya, tanda. Kita samakan dengan yang lain. Maksudnya ini garisnya. Kita seperti ini. Seperti ini kah? Oke. Oke. Sudah. Kemudian kita akan coba lagi ya. Coba tes putaran dengan menyalakan drone. Ini masih udah lancar tapi ini udah putaran udah lancar tapi masih ada suaranya ya, ada noise-nya. Ya mungkinan tadi yang di rotornya itu yang masih karat atau kemungkinan memang bearingnya udah kalah. Oke, sebelum kita pasang propnya kita pasang ini ya, tadi lupa. Ini ya. Kita pasang penutup dari ini, pengunci propellernya. Ini seperti ini. Oke, kita pasang baterainya. Oke, kita nyalakan remote-nya. Oke, kan sebelah sana aman, ikut kena. Nyalakan aplikasinya. Coba mundurin. Oke, go fly. Oke, kita coba arming ya.
Oke, tadi sudah agak mendingan ya dia bareng. Kita coba biarin dulu, kita panasin aja. Oke, kita panasi sebentar. Ini kita coba tekan. Oke, sudah bareng ya. Oke, sudah bareng. Oke, demikian dari kami teknisi nomor 21, salah satu cara alternatif bila motor brush drone kita itu macet ataupun seret ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini adalah video kami yang awalnya tidak kami bongkar motor, ternyata ada kendala, ternyata korosif atau karetnya parah, terpaksa kami bongkar, tapi tidak mencopot motornya ya, atau solderan kabel motornya, karena ya solder kami kebetulan itu rusak dan kami sudah beli kok, solder belum datang. Nah, demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.